Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, selamat pagi. Saya Evi Sayono. Di pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022, saya akan kembali membacakan buku yang berjudul I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki, yang ditulis oleh seorang penulis perempuan dari Korea Selatan yang bernama Baek Se-hee. I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki adalah kisah dari penulisnya yang bernama Baek Se-hee yang tengah berjuang untuk melewati depresi. Buku yang menjadi bestseller di Korea Selatan ini menceritakan pengalaman masa kecil Baek Se-hee dan caranya dibesarkan, yang ternyata memberi sumbangsi besar mengapa ia menjadi depresi. Namun demikian, dalam perjuangannya melawan depresi dan keinginannya untuk mengakhiri hidup, Baek Se-hee merasa bahwa ia harus berjuang untuk menyingkirkan perasaan dan keinginannya ini. Sebagai catatan, tteokbokki sendiri adalah sejenis comfort food yang sering dimakan oleh orang-orang di Korea. Comfort food itu seperti coklat, atau kalau di kita gorengan mungkin ya, yang seringkali dicari untuk dimakan di saat-saat santai bersama kawan-kawan atau sendirian. Makanan comfort food ini biasanya dapat membangkitkan semangat kita. Tteokbokki adalah makanan yang bentuknya seperti empek-empek lenjer ukuran mini, yang terbuat dari beras atau nasi dan dimasak dengan saus cabai yang rasanya gurih dan pedas dengan sedikit rasa manis. Buku yang saya baca ini adalah buku edisi terjemahan bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Hyacinta Luisa dan disunting oleh Lovita Cendana. Dan penyelaras akhirnya adalah Francisca Ratna. Penata sampul dan isi Propa Nardila. Buku ini diterbitkan pertama kali oleh penerbit Haru, PT Haru Media Sejahtera. Buku ini sendiri copyright-nya dipegang oleh Baek Se-hee dan di tahun 2018. Dan kopi dalam bahasa Indonesia hak ciptanya dipegang oleh penerbit Haru yang diatur bersama dengan Hien melalui Yayasan Eric Yang Agency. Jika teman-teman berminat untuk membaca sendiri, tentunya teman-teman dapat memilikinya dan mencarinya di toko-toko buku terkemuka di daerah tempat teman-teman tinggal. Buku ini juga dapat diakses dengan mudah jika teman-teman mengakses berbagai macam situs belanja online di Indonesia ya. Baik. Namun demikian, sebelum saya mulai membacakan buku I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki ini, bila teman-teman belum sempat subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng, sehingga teman-teman akan langsung dapat terupdate bila mana saya kembali mengunggah video bacaan buku baru pada kanal YouTube saya ini. Jika teman-teman merasa bahwa isi buku ini dapat membantu kolega lain yang sedang membutuhkan, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk share link video ini di link sosial medianya teman-teman. Ditunggu juga tanda like dan juga komentarnya di kolom komentar ya. Baik teman-teman, bagaimana cara Baek Se-hee melewati ini semua? Apa hubungannya tteokbokki dengan bagaimana cara Baek Se-hee meredam keinginannya untuk mengakhiri hidupnya? Apa saja yang dibincangkannya dengan psikolog yang mendampinginya? Dan apa saja saran-saran dari psikolognya? Mari kita dengarkan sama-sama. Baik teman-teman semua, dalam video bagian keempat ini, saya masih akan membicarakan bagian pertama, sesi terapi Baek Se-hee dengan psikolognya. I Want to Die, But I Want to Eat Tteokbokki oleh Baek Se-hee. Minggu ke-1. Aku hanya merasa depresi. Halaman 33. Berikut adalah perbincangan Baek Se-hee dengan psikolognya. Halaman 34. Ada banyak hal di luar sana yang bisa Anda kendalikan dibanding sosok Anda sebenarnya. Saya kemudian menjawab, begitu ya, bagaimana dengan perasaan saya sendiri? Tapi, saya tidak suka sendirian. Psikolog, bukankah itu suatu hal yang pasti? Hal yang pasti, maksudnya bagaimana? Benar, saya rasa semua orang pasti merasakan hal itu. Hanya saja tingkat masing-masing orang untuk merasakannya tentu berbeda-beda. Setiap orang perlu berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain,
Tetapi, tentu saja kita semua membutuhkan privasi, sebuah ruang bagi diri kita sendiri. Perasaan ini mau tidak mau adalah suatu perasaan yang harus ada bersamaan dengan diri manusia. Halaman 35. Baek Se-hee kemudian bertanya, apakah rasa percaya diri saya rendah? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh psikolognya. Katanya, kedua kutub yang berbeda malah saling bereaksi satu sama lain. Orang yang terlihat seperti rasa percaya dirinya tinggi sekali, ternyata rasa percaya dirinya rendah. Mereka melakukan hal yang menonjol di depan umum karena mereka tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka melakukannya agar orang-orang bisa melihat diri mereka. Sebaliknya, jika seseorang merasa puas dengan dirinya sendiri, maka mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun yang dikatakan oleh orang lain. Intinya, rasa percaya diriku ini rendah. Baek Se-hee kemudian berkata, setiap aku selesai melakukan sesuatu, hal yang kulakukan terasa seperti sesuatu yang tidak berarti. Sepertinya Anda berpikir bahwa jumlah hal yang Anda lakukan adalah hasil dari standar yang Anda buat sendiri atau dari rasa tanggung jawab yang berasal dari diri Anda. Bukan benar-benar hal yang ingin Anda lakukan ya. Baek Se-hee kemudian menjawab, obsesiku terhadap penampilan sangatlah parah. Dulu, saya pernah tidak keluar rumah hanya karena hari itu saya tidak merias wajah saya. Rasanya, seperti jika berat badan saya naik, maka tidak akan ada orang yang mau melirik saya sedikit pun. Halaman 36. Psikolog saya kemudian berkata, obsesi itu tidak muncul gara-gara penampilan Anda. Obsesi terhadap penampilan itu muncul karena Anda memiliki gambaran yang ideal tentang sosok diri Anda. Akibat standar yang Anda buat sendiri itu, maka kriteria Anda menjadi sempit dan tinggi. Memiliki berat badan lebih dari 50 kg adalah sebuah kegagalan. Misalnya seperti ini. Hal yang terpenting adalah mencoba berbagai macam hal sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya Anda bisa mengetahui apa yang sebenarnya Anda inginkan. Dan juga apa yang harus Anda lakukan untuk membuat diri Anda merasa nyaman. Jika Anda mengetahui apa yang Anda sukai, dan jika Anda berhasil mengetahui cara yang membuat tingkat kecemasan Anda berkurang, maka tingkat kepuasan diri Anda akan meningkat. Jika ada yang mengkritik Anda, maka Anda juga bisa memilih untuk menerima atau menolaknya. Apakah ada hubungannya juga dengan makan berlebihan? Tentu saja. Jika tingkat kepuasan Anda terhadap kehidupan sehari-hari menurun, maka diri Anda akan cenderung mundur kembali ke tingkat yang paling primer, yaitu ke tingkat di mana naluri diri Anda hanyalah makan dan tidur. Anda berusaha menemukan inti dari kepuasan di tempat yang paling nyaman. Akan tetapi, tingkat kepuasan yang berasal dari makanan tidak akan bertahan lama. Berolahraga atau melakukan sebuah proyek, saya rasa dapat membantu. Akan lebih baik untuk mengatasi masalah itu dengan suatu solusi yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Oh begitu. Baiklah, sepertinya saya akan mulai berolahraga kembali. Di halaman 38 dan 39 seperti ada bagian kesimpulan yang dituliskan oleh Baek Se-hee. Di sini judulnya adalah Dilema Landak. Katanya, kedua kutub yang berbeda malah saling bereaksi satu sama lain. Orang yang terlihat sangat percaya diri, ternyata memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mereka melakukan hal yang menonjol di depan umum karena tidak memiliki rasa percaya diri. Mereka melakukannya agar orang-orang bisa melihat diri mereka. Halaman 38. Suatu kondisi psikologis di mana sepasang hati yang sebenarnya saling menginginkan kedekatan satu sama lain, tetapi di saat bersamaan memiliki kecenderungan untuk menjaga jarak antara mereka berdua, disebut dengan dilema landak. Aku selalu merasa ingin sendirian, tapi aku benci menghabiskan waktu sendirian. Katanya,
Hal ini disebabkan karena aku memiliki tendensi ketergantungan yang kuat. Ketika aku bergantung pada seseorang, aku merasa aman. Tapi di sisi lain, aku memiliki banyak ketidakpuasan. Sementara itu, jika aku melepaskan diri dari seseorang, aku bisa mendapatkan kebebasan. Namun di sisi lain, aku jadi merasa tidak aman dan kekosongan pun menumpuk dalam diriku. Meskipun setiap saat aku sangat bergantung pada seseorang, aku terkadang memperlakukan orang itu dengan tidak baik. Semakin banyak orang tersebut memberikan sesuatu padaku, aku cenderung lebih cepat bosan. Lalu lebih parahnya, aku juga membenci diriku yang bersikap seperti ini. Namun jika aku berada bersama orang yang mengatakan bahwa diriku ini benar, aku langsung bersikap manja seperti anak-anak pada orang itu. Aku tahu betul bahwa perlahan-lahan aku menjadi seorang pengecut yang bersembunyi di balik pagar yang kurasa aman ini. Mungkin itu juga sebabnya aku tidak bisa keluar dari pekerjaanku sekarang ini. Ini juga adalah caraku menjalani hidup selama ini. Masalahnya bukanlah apakah suatu hal ini baik atau buruk, tetapi hal apakah kira-kira yang bisa membuat hidupku menjadi lebih sehat. Meski aku sudah mengetahui jawabannya di dalam kepalaku, menuangkannya menjadi tindakan selalu menyulitkan. Baiklah teman-teman, saya akan mengakhiri bacaan buku saya di hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Pagi hari ini saya sudah membacakan buku yang berjudul I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki oleh Baek Se-hee. Bab pertama yang berjudul Minggu ke-1. Aku hanya merasa depresi, mulai dari halaman 33 sampai dengan 39. Malandak sekaligus mengakhiri bacaan bab 1. Di video selanjutnya saya akan mulai membacakan bab 2 yang berjudul Apakah saya menderita mitomania? Seperti apa mitomania? Tunggu di bacaan buku berikutnya ya. Baik, bila teman-teman belum sempat subscribe, monggo ya silakan diklik tanda subscribe-nya. Teman-teman juga dapat klik tanda lonceng, sehingga teman-teman akan langsung terupdate bila mana saya mengunggah video bacaan buku baru pada kanal YouTube saya ini. Jika teman-teman merasa bahwa isi buku ini dapat membantu teman-teman yang lain yang sedang membutuhkan, teman-teman dapat mempertimbangkan untuk share link video ini di sosial media milik teman-teman juga ya. Ditunggu juga tanda like dan komentarnya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih atas waktu teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan bacaan buku saya di pagi hari ini. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Saya Evi Sayono. Dah.